Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Sabtu pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita yang menikmati kasih karunia Tuhan ini, kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Mari saudaraku kita awali dengan doa sebelum kita membaca, memberitakan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh ada di hari yang baru ini. Sebelum kami meninggalkan minggu ini dan akan memasuki minggu yang baru pada hari esok, kami kembali datang bersedia menerima firman-Mu dengan percaya bahwa firman Allah di pagi hari ini akan semakin menyemangati kami untuk dapat memaknai kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini seperti yang Engkau inginkan. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami sungguh menjadi saksi-saksi yang hidup di tengah kehidupan kami. Oleh karena itu ya Allah di sorga, berfirmanlah karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Sabtu pagi ini terambil dari kitab Yesaya 43 ayatnya yang ke-8 sampai 13. Demikian firman Allah. Israel sebagai saksi Tuhan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksi supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya, aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Saudaraku, tema renungan kita di pagi hari ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, yaitu saksi yang benar dan setia. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita hendak menceritakan sesuatu kepada orang lain, dan kita berharap dari apa yang kita ceritakan itu dapat diakui kebenarannya, maka tentu di situasi itu kita membutuhkan seorang saksi yang bisa mendukung apa yang kita katakan, supaya menjadi sebuah pembenaran yang diakui kebenarannya oleh orang lain yang kita sampaikan cerita tersebut. Ya. Artinya saudaraku, kehadiran saksi di sini sangat menentukan pengakuan orang lain atas apa yang kita ceritakan. Ya. Sama dengan halnya saudaraku ketika kita ada dalam sebuah peradilan. Ya. Ketika dituduhkan kepada kita sesuatu yang tidak kita lakukan, dan kita membutuhkan supaya kita dibenarkan di dalam pembelaan itu,
maka kita harus hadirkan sosok seorang saksi untuk mendukung bantahan kita atas tuduhan yang diberikan kepada kita, supaya kita tidak menjadi terdakwa yang terhukum. Ya, jadi sekali lagi bisa kita katakan hadirnya seorang saksi dalam sebuah perkara atau dalam sebuah cerita itu sangat menentukan sekali kebenaran daripada hal tersebut. Ya, jadi saya pikir ini hal yang sederhana, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita mengerti. Ya, itulah kemudian dikatakan kita sangat membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita untuk memperlengkapi segala apa yang kita kemukakan, kita sampaikan dalam sebuah komunitas atau kelompok hidup orang. Ya, katakan demikian, saudaraku. Ya. Nah, ternyata persoalan menghadirkan saksi itu tidak hanya ada dalam konteks kebutuhan manusia dalam kehidupannya, di dalam dia menceritakan sesuatu, sebuah kebenaran untuk mendapatkan dukungan, ya. Tapi ternyata berbicara saksi di sini juga harus ada dalam konteks spiritual, konteks keimanan tentang kepercayaan kita kepada Allah. Jadi seperti apapun kita menceritakan sosok Allah ke dalam sebuah komunitas yang katakan belum percaya kepada Allah, kalau tidak ada saksi yang bisa mendukung kita untuk mengaminkan apa yang kita katakan, maka kebenaran yang kita sampaikan menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk diterima. Ya. Nah, saya pikir ini menarik, saudaraku, untuk kita renungkan. Karena apa? Karena tentu sulit bagi kita untuk mencari saksi yang ada di zaman para nabi, para imam, para rasul, untuk kemudian dia bisa bercerita mendukung pelayanan kita di masa-masa modern ini. Kita sulit untuk menghadirkan mereka karena memang sosok mereka sudah tidak ada dalam konteks kehidupan di dunia. Mereka sudah ada di kehidupan yang berbeda dengan kita. Ya. Karena jauh sebelum kita lahir, mereka sudah dimuliakan oleh Allah. Jadi bagaimana kita melihat persoalan ini untuk supaya tidak mematahkan semangat kita untuk terus dan bersedia menceritakan tentang Allah kita yang hidup, supaya orang lain yang mendengarkan kisah kita tentang kehidupan spiritual kekristenan, kehidupan keimanan orang-orang Kristen, itu mendatangkan hikmat baru bagi orang yang mendengarkan, lalu kemudian bisa menerima cerita itu, bahkan mengaminkannya dan mengimaninya, sehingga mereka bisa memiliki Yesus juga di dalam kehidupan mereka. Nah, saya pikir ini baik, saudaraku, untuk kita renungkan, supaya mulai ada spirit dari kita untuk mencari saksi-saksi itu. Ya. Tentu seperti saya katakan tadi, kita tidak mungkin menghadirkan seperti Abraham, Musa, Yosua, Daud, ya, untuk mendukung cerita kita pada hari ini. Tidak. Tapi bagaimana kita bisa menemukan, ya, Musa, Yosua, Daud dan seterusnya untuk menjadi sebuah sarana pendukung bagi kita untuk membenarkan pemberitaan firman yang kita sampaikan dalam pelayanan kita. Ini kita bawa firman Allah. Ini sebuah refleksi hidup yang real, yang nyata. Tidak ada satu orang pun dalam kekuatan apapun yang membantahnya. Dari ketika mulai Alkitab ini sampai hari ini, tidak ada yang menghapusnya. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Nah, oleh karena itu, saudaraku,
untuk kita bisa tahu ya, kisah yang terjadi di 2000 tahun yang lalu, bahkan sebelum itu ya, di zaman para nabi ya, kita harus selalu mau membuka firman Allah ini, membuka Alkitab, membacanya, supaya kita tahu apa yang pernah terjadi di zaman para nabi untuk menjadi penguat pemberitaan kita di zaman modern ini. Itu penting sekali, saudaraku. Jadi bisa dikatakan saksi Allah itu terus berganti dari generasi ke generasi, tidak pernah terputus. Ya. Kalau hari ini kita bisa menceritakan itu, lalu kemudian tugas kita untuk melanjutkannya kepada anak kita, dan mereka akan meneruskan lagi itu sebagai saksi daripada Allah, supaya kebenaran dari firman Allah yang sudah dinubuatkan dari zaman para nabi sampai hari ini tergenapi. Kehidupan kekristenan kita bukan kehidupan kekristenan yang statis, tapi dinamis. Terus berada dalam putaran waktu yang tidak pernah berhenti sampai dunia ini berakhir. Kita terus memiliki tugas dan mandat dari Allah untuk mewartakan kabar keselamatan Tuhan ini. Ya. Ini yang mau dikatakan kepada Yesaya. Coba kita lihat dalam ayatnya ke-11, dikatakan begini. Kamu inilah saksi-saksiku. Ya, jadi kita ini adalah saksi-saksi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan yang mengatakan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Artinya saudaraku, Allah yang kita ceritakan itu adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak ada duanya, satu-satunya Allah dari awal sampai akhir. Maka dia katakan dia adalah Allah yang Alfa dan yang Omega, yang mengawali dan mengakhiri. Nah, bagaimana ini kemudian kita bisa sampaikan sebagai saksi-saksi Allah? Tentu itu bisa kita sampaikan dengan sebaik-baiknya dan dapat diterima ya, kalau kita melihat firman Allah atau belajar dari firman Allah. Saya pikir ini satu perenungan yang baik, saudaraku. Karena apa? Karena kalau kita mau jujur, kita banyak kali enggan untuk membuka Alkitab. Kita pikir Alkitab ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Kalau didudukkan dengan komik atau cerpen atau novel atau buku-buku yang lain, ya mudah-mudahan saya salah ya Bapak Ibu ya. Kita katakan lebih penting kita baca buku-buku ini daripada Alkitab. Ini kenyataan Bapak Ibu Saudaraku. Nah, bagaimana kita mau bercerita tentang Allah yang tidak ada duanya itu tadi kepada orang banyak, kalau kita sendiri tidak memahaminya, tidak mengenalnya, tidak mengetahuinya? Kita terus berpacu menata hidup dalam sebuah perlombaan untuk membangun diri kita dalam kekuatan finansial, bukan dalam kekuatan spiritual. Kalau menurut kita, kalau finansial kita mapan, kita hidup. Kalau spiritual kita mapan, belum tentu kita hidup. Ini pemikiran yang seringkali menjebak kita sehingga kita tidak pernah bisa menjadi saksi yang benar-benar bisa bersaksi. Banyak sekali, bukan, maaf Bapak Ibu, ya. Ada pendeta, ada penatua, ada diaken, ada pengurus pelkat, ada orang Kristen yang dewasa. Ya, kalau ditanya saja tentang misalkan ya Allah Tritunggal, bingung jawabnya, mau jawab apa gitu loh. Coba kisahkan tentang Yesus dari lahir sampai dia mati, bangkit, naik ke sorga. Bingung.
kita tidak tahu mau mulai dari mana, terus ke mana, sampai di mana, dan akhirnya berakhir di mana, bingung. Ya. Jadi, ya maaf kata, istilah banyak orang pakai, orang bilang Kristen KTP. Ya. Ibadahnya cuman 1 tahun 1 kali. Ya. Mungkin pas Natal saja. Ya, kebetulan bulan depan kita sudah merayakan Natal lagi. Ya mudah-mudahan kita sudah bisa buka gereja, semua gereja terbuka, dan orang-orang yang sudah dirumahkan berbulan-bulan betul-betul rindu untuk datang ke gereja. Betul-betul membangun komitmen, Tuhan saya mau betul-betul bergereja. Karena selama 8 bulan kurang lebih, ya, saya betul-betul merasa tidak nyaman, tidak tentram ketika hanya di rumah saja, gitu ya. Ya kita lihat saja nanti Bapak Ibu. Karena ada 2 kemungkinan ketika gereja betul-betul semua sudah dibuka. Ada yang sudah terlena dengan wah enak banget ya ibadah di rumah aja gitu loh. Ya. Ada juga yang memang rindu banget untuk datang ke gereja. Jadi kita lihat saja siapa yang tetap mau gereja di rumah saja, ya. Siapa yang mau datang ke gereja, ya. Bukan berarti Bapak Ibu Saudaraku saya katakan ibadah di rumah itu salah, tidak. Ya, tapi karena kondisi pandemi maka itu kita lakukan. Tapi ketika pandemi sudah tidak menjadi sebuah halangan bagi kita, bukan berarti kita harus bergereja di rumah. Panggilan persekutuan itu kita harus bangun. Nah, ini salah satu bukti kesediaan kita untuk menjadi saksi Allah. Kalau ibadah kita saja sudah tidak benar, ya. Kita mau ibadah mau-maunya kita saja. Kapan kita mau ibadah masuk gereja, kapan tidak kita tidak masuk gereja. Ya kita pikir itu hal yang sederhana, ya sudah sah-sah saja. Itu urusan masing-masing kita. Tapi Tuhan perhitungkan itu Bapak Ibu Saudaraku. Jangan pikir tidak, gitu loh. Satu ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan tanya. Ya. Lihat tema khotbah kita, saksi yang benar dan setia. Kata setia di sini berarti kerelaan kita untuk memberi diri, berbakti kepada Dia, melayani Dia. Ya. Jadi jangan selalu kita membangun sebuah pembenaran di dalam pikiran kita saja tanpa melihat firman Allah. Seringkali kita terjebak dengan buah-buah pikiran kita Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Jadi mari lewat perenungan pada pagi hari ini, saya, Bapak Ibu dan Saudara adalah saksi Allah. Bagaimana supaya kita bisa menceritakan sesuatu yang benar, ya, setia kepada Tuhan. Dengan apa? Beribadah dan membaca Alkitab. Maka tidak akan ada cerita yang kita sampaikan kepada orang lain yang salah. Tidak. Karena kita tahu. Karena kita tekun. Karena kita setia. Ya. Dan akhirnya orang-orang yang mendengarkan mengikuti Yesus. Ya. Terlalu banyak orang saudaraku yang tadinya tidak percaya kepada Yesus sekarang jadi percaya. Kenapa? Karena kita mampu menceritakan hal-hal yang positif dan imani kepada dunia ini. Apakah kita harus berhenti di hari ini? Tentu tidak. Karena tugas kita akan berakhir ketika kita sudah kembali kepada Tuhan. Sepanjang Tuhan masih berikan kita ruang dan waktu dalam hidup ini, saudara dan saya tetap jadi saksi Kristus. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berkarya. Beri diri selalu, yakinkan diri. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan mampu melakukan yang terbaik. Dan kita akan menjadi saksi yang hidup. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan kesadaran kepada kami bahwa kami harus bersaksi dalam hidup ini. Sehingga Tuhan lewat kesediaan kami bersaksi bagimu, di sana nama-Mu diagungkan dan dipermuliakan. Dan lewat kesaksian kami banyak orang diselamatkan. Karena percaya kepadamu, kalau Engkaulah Allah yang hidup, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat manusia dan dunia. Terima kasih Tuhan Yesus,
Karena Engkau percayakan kami tugas mulia ini, biarlah dalam kekuatan Roh Kudus kami mampu melakukannya demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.